Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula namung sadermo ngobah musik kersaning Hyang Sukmo. Lakukanlah yang terbaik, kemudian serahkanlah kepada Yang Maha Kuasa. Pepatah Jawa. Dewan juri yang kami hormati, izinkan di momen yang istimewa ini kami menyampaikan suatu inovasi dalam pembelajaran tajwid menggunakan Learning Management System atau LMS berbasis web, yang itu kami lakukan pada Majelis Taklim Akademi Waktar Wonosobo. Kemudian untuk mendapatkan profil yang lebih akurat, izinkan kami memutarkan video singkat berdurasi sekitar 1 menit. Ada pertanyaan penting nih harus kita jawab, meskipun di dalam hati kita masing-masing, apakah bacaan Al-Quran kita sudah benar. Di dalam Al-Quran sudah jelas disebutkan dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4, Auzid alaihi waratil Qur'ana tartila. Kemudian bacalah Al-Quran itu dengan setartil-tartilnya. Menurut sahabat Ali bin Abi Thalib, at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu tajwid, baguskanlah hurufnya dan ketahuilah bagaimana wakaf dan tidaknya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa sebenarnya yang sering menjadi kendala bagi orang yang mau belajar Al-Quran, terutama yang belum begitu bagus bacaannya? Yang pertama adalah sering-seringnya orang dewasa itu merasa malu kalau harus bertemu dengan orang-orang yang sudah dia kenal, yang sebelumnya mungkin dia diketahui adalah orang yang pintar membaca Al-Quran, tapi ternyata belum. Oleh karena itu dia kemudian merasa malu. Kemudian yang kedua adalah adanya masalah kesibukan, pekerjaan dan seterusnya, merasa waktunya tidak cukup untuk belajar Al-Quran. Itu kendala yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kendala biaya. Jadi kalau harus belajar Al-Quran melalui kursus dan seterusnya, itu menjadi masalah bagi mereka. Kemudian solusinya apa? Solusinya kemudian kami menciptakan yang namanya LMS, pembelajaran tajwid berbasis web. Jadi LMS ini yang akan menjadi solusi dari 3 masalah tadi, dan juga mengatasi solusi dari kendala para peserta Majelis Taklim di Akademi Waktar yang 90% belum bisa membaca Al-Quran dengan betul sesuai kaidah tajwidnya. Kemudian apa keunggulan dari LMS berbasis web pada pembelajaran tajwid ini? Yang pertama adalah bagi santri itu mereka mudah mengaksesnya. Kemudian yang kedua adalah bisa diakses kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Contoh tadi di video profil, bahkan naik angkot pun bisa mendengar materi dari LMS tersebut. Kemudian keunggulan yang berikutnya, kurikulumnya terprogram, ada kalender pendidikannya, ada silabusnya terukur, dan ada evaluasinya. Kemudian yang ketiga adalah murah, karena dengan biaya internet yang sudah kita ketahui bersama. Kemudian bagi para penyuluh agama Islam, keunggulannya menggunakan LMS berbasis web ini jangkauannya luas. Jadi para pesertanya tidak terbatas di kota dia tinggal saja, tapi bisa diikuti oleh peserta di luar kabupaten, di luar provinsi, bahkan di luar negeri. Kemudian pelaporannya mudah karena laporan kegiatan, kemudian jumlah jamaah atau santri bisa diekstrak melalui Excel dan dicetak. Kemudian keberhasilan yang sudah kami rasakan, bahwasanya dari pembelajaran tajwid menggunakan LMS berbasis web ini
Santri merasa sangat terlibat sejumlah 98,8%, dan santri merasakan kemudahan dalam mempelajari tajwid sejumlah 93,8%, dan santri merasa semakin memahami pelajaran tajwid, jumlahnya menunjukkan 100%. Ini kuesioner yang bisa diakses melalui link yang ada di bawah. Kemudian jumlah santri di Majelis Taklim Akademi Wakhtar dari tahun 2022 hingga tahun 2025 semakin mengalami kenaikan terus-menerus. Pada tahun 2022 29 orang, dan pada tahun 2023 286 orang. Pada tahun 2024 ada 361 orang, dan pada tahun 2025 ada 521 orang. Yang kesemuanya itu tersebar paling besar adalah di Kabupaten Wonosobo, kemudian sisanya adalah di kabupaten lain di Jawa Tengah. Sedangkan di kabupaten di luar Jawa Tengah ada dari Bogor, Tangerang, Bandung, dan seterusnya. Juga ada dari luar Wonosobo, luar provinsi Jawa Tengah, ada Padang, Medan, dan seterusnya. Dan di luar negeri ada Jepang dan Libya. Ini saya sampaikan salah satu testimoni dari santri kami yang ada di luar negeri. Maaf. Jawabannya. Iya. Iya, iya. Oke. Kemudian ini kita masuk ke webnya. Jadi sangat mudah, tinggal klik Google, kemudian ketik saja academy-wakhtar.com. Kita akan masuk di web Akademi Wakhtar. Kemudian kalau di laptop itu ada di sebelah kanan atas, sedangkan di Android ada di kanan bawah. Kemudian ketika login kita akan diminta username. Username silahkan itu sudah dikasihkan masing-masing kepada peserta atau santri, sehingga tinggal diisi. Contohnya ini adalah AW sekian sekian sekian. Kemudian passwordnya 1234, jadi password standar ya. Kemudian setelah masuk, peserta bisa mengakses materi melalui PDF, juga melalui rekor suara rekaman ya. Setelah itu kemudian langsung dianjurkan mengerjakan soal, dan setelah mengerjakan soal bisa dilihat hasilnya langsung, nilainya berapa, kemudian rankingnya berapa dari semua peserta bisa dilihat. Dan kemudian inilah tim kami, yaitu saya sendiri, kemudian ada admin pusatnya, kemudian ada tim IT-nya 1 orang, kemudian admin kelasnya ada 2 orang. Bapak Ibu sekalian, kalau inovasi ini menjadi inspirasi, maka kami siap berbagi. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakhtar ini dari kata apa? Akronim dari Al-Quran Tartil. Akronim. Pikir potongan dari kata Wakhtarib. Dipotong. Oke, di sini ada hasil cek bacaan santri baru. Ini dicek, ada kayak dicek akademi santri baru menunjukkan 90% dari santri baru itu belum bisa baca Quran. Buat apa ini? Buat apa ada Cek itu, ya. Jadi survei itu sebenarnya di Akademi Wakhtar itu ada 3 level ya. Level pertama itu level dasar, dia masuk di Iqra dari 1 hingga 6. Nah kemudian yang saya sampaikan di pertemuan ini sebenarnya dia masuk di level 2.
Nah, orang-orang di level 2 ini rata-rata melewati level 1. Ketika cek bacaan dia belum bisa membaca Al-Quran secara betul. Dan jumlahnya itu kita ringkas menjadi, kita simpulkan 90%. Begitu Dewan Juri yang berhormat. Oh ya, baik. Jadi beberapa orang itu juga sudah ada yang langsung masuk ke level 2 ketika kita cek bacaannya. Oh, ini sudah bagus, bahkan jilid 6 Iqra aja sudah lewat, maka dia bisa langsung masuk ke level 2 begitu. Berarti harusnya surveinya bahwa sekian persen level sekian, sekian persen level sekian. Karena kalau dikatakan survei mengatakan santri baru 90%, yang namanya santri baru ya nggak usah disurvei, ya, kemungkinan besar belum bisa baca Quran. Sekiranya cukup ya. Sudah, silakan Bapak. Biar semangat, tepuk tangan lagi nih Bapak Ibu. Baik, penampilan berikutnya kategori pelestarian